Pemirsa, 1 bulan jelang pemilu ini ternyata ada banyak sekali dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu. Pertanyaannya, apakah ini sekedar informasi saja atau nantinya akan ditindak oleh Bawaslu? Kita akan ulas apa saja yang menjadi pelanggaran pemilu 2024 yang ditemukan selama ini dan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Kita akan bahas dalam fact check hari ini. Pemirsa, ini dia yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Puadi mengatakan begini, ada 1032 dugaan pelanggaran dan berdasarkan hasil penanganan sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran. Jadi yang merupakan sudah terkonfirmasi ini adalah pelanggaran 322 laporan, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak bisa diregistrasi karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Apa saja kemudian yang menjadi pelanggaran ini? Ada beberapa jenis ya pemirsa. Jenis-jenisnya kalau kita klasifikasikan, ini berdasarkan data yang saya kutip dari Bawaslu, ada yang dinamakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, hukum, dan juga ada dugaan tindak pidana pemilu. Kalau kita lihat angkanya ternyata yang paling banyak ini adalah temuan dugaan pelanggaran kode etik sampai 205 pelanggaran yang ditemukan. Sedangkan sisanya kisarannya 50 dan tindak pidana pemilu adalah 10 dugaan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian karena yang paling banyak adalah kode etik, kita akan bahas apa saja contoh kasusnya. Ini adalah yang dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah diklasifikasikan sebagai pelanggaran kode etik. Ternyata ada beberapa pemirsa. Yang pertama, yang mungkin beberapa dari kita menemukan di lingkungan sekitar, ada ASN yang memberi dukungan melalui media sosial. Ternyata ini adalah salah satu pelanggaran kode etik yang ditemukan oleh Bawaslu jelang pemilu nanti bulan Februari tanggal 14. Kemudian KPU Kabupaten Kota ditemukan tidak profesional dalam seleksi PPK. Ada lagi Panwascam yang tidak profesional untuk seleksi pengawas di tingkat kelurahan dan desa. Karena ini levelnya ada di daerah. Kemudian ditemukan juga PPS yang tidak netral atau menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu. Jadi pada saat ada yang tidak netral, ini merupakan salah satu pelanggaran kode etik dalam pemilu. Karena semua petugas pemilu haruslah netral, tidak berat sebelah kepada pasangan tertentu. Selanjutnya, tidak hanya untuk penyelenggara saja yang bisa melakukan pelanggaran kode etik, ada juga pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau kita ingat beberapa hari yang lalu, ini sempat viral pemirsa, ada info, ada gambar video di media sosial, Gus Miftah bagi-bagi uang di gudang milik pengusaha tembakau Pamekasan. Mengapa kemudian ini dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pemilu? Karena ternyata pada saat kegiatan ini dilakukan, ada yang datang dengan menggunakan atribut dari pasangan calon tertentu. Nah, inilah yang mengapa alasannya tindakan ini dilaporkan sebagai dugaan dari pelanggaran pemilu. Kemudian kalau kita ingat lagi, ada yang bagi-bagi susu di CFD Jakarta. Ini kejadiannya di tanggal 3 Desember 2023. Tapi ternyata Gibran dikatakan bukan melanggar Undang-Undang Pemilu, tapi melanggar Perda DKI Jakarta. Kalau sahnya CFD tidak boleh dilakukan politik praktis, tidak ada tindakan ataupun kegiatan politik di dalam CFD. Ada lagi pemirsa, kita lihat lagi dugaan yang dilakukan merupakan pelanggaran pemilu. Ganjar Pranowo diduga membagikan voucher internet di CFD Solo, ini 24 Desember 2023. Laporannya sudah masuk ke Bawaslu, tapi tindak lanjutnya belum ada informasi lebih lanjut lagi. Kemudian Anies Baswedan yang juga dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan fitnah. Menyebutkan Prabowo Subianto memiliki 340.000 hektar lahan dan ini juga laporan masuk ke Bawaslu. Kita masih akan tunggu bagaimana kelanjutan dari laporan ini karena dinilai sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan. Kemudian kalau kita kilas balik lagi pada bulan November tanggal 28 2023, salah satu manajer program Perludem, Fadli Ramdhanil, ia bilang begini, Bawaslu sama sekali belum maksimal. Jadi kalau sekarang di masa kampanye berharap ke Bawaslu, saya agak pesimis meskipun ini tidak bisa dibiarkan. Walaupun pesimis, tapi pemirsa tentu kami mengajak banyak sekali masyarakat yang tentunya harus lebih proaktif lagi. Kalau seandainya menemukan dugaan pelanggaran pemilu tentu bisa melapor. Bagaimana caranya? Proaktif masyarakat bisa dilaporkan. Satu, dengan melaporkan ke Panwas di kabupaten ataupun kota. Ini adalah cara yang paling dekat. Kalau seandainya merasa repot,
Ini bisa juga dengan melaporkan melalui aplikasi Sigap Lapor, Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan. Jadi bisa dilaporkan dari telepon genggam Anda. Atau kalau sedang berada di sekitar kantor Bawaslu, ini bisa mengisi formulir laporan di kantor Bawaslu. Nah, ini tadi adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang kemudian diduga ini ditemukan menjelang pemilu 2024 nanti 14 Februari 2024. Tapi apakah ini sekedar informasi atau ada tindak lanjutnya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.